30 kita mulai tasnya. 12.30. Kan bukunya udah nyampe kemana San? Alhamdulillah Bekasi. Udah sampai ya? Udah sampai San. Nah ini kayaknya udah datang. Oke, muhajirin. Ntar kita bisa mulai aja San. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bermuhasabah dan apa yang kita lakukan, dan Allah yang kita lakukan hari ini adalah biar kita untuk menambah nilai kebaikan sisa hari hayat kita. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Baik, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin online di hari ini, insya Allah kajian kita akan diisi seperti biasa rutin di pekan pertama di tiap bulannya, hari Senin pertama di tiap bulannya, itu akan diisi oleh Ustaz Farid. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang halal dan haram makanan dalam Islam. Untuk itu mari kita sama-sama ikuti kajian tersebut. Nanti silahkan untuk yang bertanya bisa di kolom chat. Semoga yang tersedia bisa dibahas pada pertanyaannya. Kalau yang tidak ada, nanti kita akan dengan cara sampaikan langsung kepada Ustaz Farid. Kita akan sampaikan juga. Demikian peran dari kami. Mari kita sama-sama mengikuti kajian waktu dan tempat online bersilakan. Ustaz. Ya, jazakumullah khairan Pak Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada siang hari ini di setiap Senin ya, pekan pertama di tiap bulannya, alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-halal wal haram fil mat'am wa masyrab, yaitu tentang halal haram dalam apa-apa yang kita makan dan apa-apa yang kita minum. Walaupun sebenarnya masalah halal haram tentunya ini bukan hanya masalah makanan dan minuman, tetapi sangat banyak cakupannya ya. Mulai dari pakaian, akad-akad, ya, muamalah, itu pun juga di dalamnya ada masalah halal haram. Masalah ini penting karena dampaknya sudah bisa kita rasakan di dunia. Ya, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun juga sudah bisa kita rasakan. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Abu Hurairah bercerita tentang apa yang dikatakan Rasulullah. Tsumma dzakara rajulu yutilu safar. Ya, Rasul menceritakan ada seorang laki-laki dalam sebuah safar yang cukup panjang, lama. Kemudian wa yamudu yadayhi ila sama, laki-laki itu mengangkat kedua tangannya, wa af'afa akbara, dalam keadaan rambutnya berdebu, kumel, lalu wa yaqul, dia berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Ya Allah begitu. Jadi dia mengulang-ulangi doanya. Walakin mat'amuhu haram, ya, makanan yang dia makan itu haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum haram juga. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai juga haram. Wa ghudhiya bil haram, kemudian apapun yang membuat dia kenyang, yang membuat dia puas juga berasal dari yang haram-haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Jadi si laki-laki tadi sebenarnya dia sudah menghimpun semua sebab-sebab dikabulkannya doa. Mulai dari safar, ya, karena orang yang sedang safar atau musafir itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya, dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak. Yang disebut oleh Nabi, salah satu dari 3 hal itu adalah yaitu dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar. Nah, si laki-laki tadi sedang safar. Kemudian yang kedua, yamudu yadayhi ila sama. Dia pun juga mengangkat kedua tangannya. Ini pun juga bagian dari adab dan sekaligus sebab dikabulkannya doa. Lalu kemudian dia pun dalam keadaan merendahkan atau menghinakan dirinya di hadapan Allah.
sederhana begitu. Lalu kemudian dia pun juga mengulang-ulang doanya, ya Robbi, ya Robbi. Jadi udah cukup banyak. Semua faktor dikabulkannya doa sudah dia sediakan begitu. Namun ternyata itu semua tidak berdaya ketika berhadapan dengan masalah halal haram. Ya, dia tabrak semua pakem tentang halal haram, dia nggak peduli. Maka yang seperti ini Nabi mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas tentang masalah halal haram tersebut supaya kita bisa mengetahui lalu menghindari, khususnya yang haram-haram. Ya, kita memilah ya mana yang haram, mana yang makruh, mana yang syubhat, dan mana yang mubah. Baik, kita masuk pada hukum asal. Jadi hukum asli, hukum asal, hukum dasar, ya segala sesuatu pada awalnya adalah halal dan mubah. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita ambil satu-satu saja. Untuk Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di muka bumi. Kita ini semuanya ya buat kita. Mau batu, air, dedaunan, hewannya, kayunya, tanahnya, gunungnya, lembahnya, sumurnya, semua diciptakan untuk manusia. Nah, dari situ ya para fuqaha, diantaranya Imam Ibnu Taimiyah, ya beliau mengatakan ayat ini secara implisit menunjukkan antara halal dan haram lebih banyak halal, antara najis dengan suci lebih banyak suci. Sebab ketika semua diciptakan untuk dipakai oleh manusia, kalau ternyata banyakkan haramnya, kan menjadi tidak relevan. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ya pada asalnya apa yang ada di muka bumi ini ya halal dan suci lebih banyak dibanding haram dan najis. Ya. Kemudian dalam hadis, al-halalu ma ahalallah fi kitabih wal haramu ma haramallah fi kitabih. Halal dan haram itu apa yang Allah tegaskan, apa yang Allah katakan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Adapun yang Allah tidak bahas, yang tidak disebut, yang tidak dirinci, yang tidak diceritakan ya di dalam Al-Quran tentang halal haramnya, maka itu area yang dimaafkan kata Nabi. Itu area yang tadi kita istilahkan dengan hukum asal. Bara'atul asliyah, kembali ke hukum asal. Bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah mubah. Maka tidak boleh seorang pun ya untuk mengatakan haram ya terhadap hal-hal yang hukum asalnya tidak ada dasar atau dalil yang menyebut itu haram. Ya, kita ambil contoh, seandainya ada sebuah gelas minum, lalu di gelas itu ada air, tapi kita dalam keadaan belum tahu, belum ada kepastian itu air apa. Maka air minum, air sirup, kopi, minuman keras atau apa namanya misalnya, itu nggak tahu. Nah, dalam keadaan tidak tahu, tidak dibenarkan kita langsung memvonis atau menghukumi itu haram. Kenapa jamaah sekalian? Karena ada sebuah kaidah yang ditegaskan oleh para fuqaha, yaitu al-hukmu far'un an tasawwurihi. Hukum itu cabang dari definisi, cabang dari persepsi sesuatu. Jadi kalau sesuatu persepsinya belum jelas, belum bulat, kita belum bisa memunculkan cabang, yaitu yang bernama hukum. Ibarat pohon, akar dan batang utamanya belum ada, kok tiba-tiba muncul ranting dan cabang? Tidak mungkin. Ranting dan cabang itu muncul belakangan setelah batang utama dan akarnya. Nah, dalam masalah ini juga demikian. Ketika gambaran atau persepsi terhadap sesuatu belum jelas apa didefinisikannya, maka nggak boleh kita terburu-buru mengatakan itu haram. Nah, dalam kondisi seperti itulah yang diistilahkan dengan bara'atul asliyah, kembali ke hukum asli. Baik. Nah, dari ayat dan hadis tadi, ya kita lihat di sini ada 3 kaidah, ya.
Ini perlu diingat-ingat kaidah ini karena kaidah ini kaidah yang sangat besar dalam fikih Islam, bahwa fama lam yubayyin tahrimahu falaysa bimuharram wa ma laysa bimuharram fahuwa halal. Ya, apa-apa yang tidak dijelaskan keharamannya maka dia memang tidak haram. Dan apa-apa yang tidak haram berarti dia halal. Yang kedua, ya al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla dalil ala adamil ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah ibahah. Ibahah itu mubah, boleh. Sampai adanya dalil yang menunjukkan ketiadaan kebolehannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-aslu fil asya'il ibahah illa idza atama yadullu ala tahrimi dzalika syai'. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan haram. Jadi ini tiga kaidah ini mirip ya, walaupun redaksinya berbeda-beda tapi esensinya mirip, dia sama. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yang berposisi pada pihak yang mengatakan mubah atau boleh, maka orang ini kedudukannya lebih enteng, lebih ringan karena memang hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Ya, ketiadaan dalil haram itu sudah cukup mengatakan boleh. Ketiadaan dalil yang mengatakan terlarang atau haram misalnya, maka itu sudah cukup bahwa sebuah hal itu adalah boleh. Nah, kebalikannya buat mereka yang mengatakan atau meyakini sesuatu itu haram, dia posisinya lebih berat, lebih ribet, lebih sulit. Karena dia punya tugas, punya beban membuktikan. Dia punya beban untuk menunjukkan alasan dan dalil. Nggak cukup sekedar misalnya perasaan atau hal-hal yang sifatnya kira-kira, zonia, dugaan, nggak cukup. Dia mesti menunjukkan apa dalilnya, apa alasannya. Nggak cukup dia bilang perasaan saya sih itu nggak boleh. Ya, karena perasaan itu manusia beda-beda. Oleh karena itu harus ditunjukkan apa ayatnya, apa hadisnya, dan semisalnya. Baik. Kesimpulan sebelum kita masuk detailnya ya, pada asalnya semua makanan, minuman, perbuatan, akad ya, akad-akad ekonomi, akad-akad bisnis misalnya. Kemudian muamalah ini lebih luas dibanding bisnis. Cuman kalau di Indonesia kalau dengar kata muamalah langsung kepikirannya bab ekonomi, padahal muamalah bukan hanya ekonomi. Karena jihad pun juga muamalah, ya, pernikahan pun juga muamalah. Jadi semua hal ini adalah pada asalnya halal dan mubah. Kecuali ada dalil yang kuat dan jelas. Jadi kuat dan jelas, nggak cukup kuat tapi nggak jelas. Dalilnya kuat, ya ayat misalnya atau hadis yang sahih, tapi ternyata ini secara teks dia mutasyabihat sehingga memunculkan banyak perdebatan atau multi tafsir. Ya, tidak lugas atau jelas dan lugas, jelas menyebutkan larangan, jelas menyebutkan haram misalnya, tapi ternyata secara riwayat tidak kuat, dia tidak sahih. Maka yang seperti ini pun jelasnya akan berpotensi menimbulkan perdebatan pula. Nah, jadi dalil itu ya Quran, As-Sunnah dan seterusnya yang kuat dan jelas. Nah, kita lihat di sini rinciannya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini 4 hal ini sudah disepakati oleh fuqaha madzhab al-arba'ah, ya 4 madzhab fikih Islam. Nah, adapun yang mereka berselisih itu seperti misalnya menggunakan dalil tradisi, al-uruf. Apakah tradisi itu boleh dijadikan dalil ketika Al-Quran dan hadis tidak secara khusus membicarakan sebuah aktivitas seorang muslim atau sekelompok muslim. Ya, contoh misalnya tradisi kalau di Indonesia itu seperti tradisi kerja bakti. Kita nggak temui di tempat lain kerja bakti bulanan ya, di negara muslim lain nggak ada mungkin yang kayak begini. Ya, atau kalau tetangga lagi mau ngawinin misalnya, kanan kirinya bantuin biasanya. Ini sudah tradisi. Nah, yang seperti ini apakah ini disebut dengan ya perbuatan misalnya bid'ah atau apa? Ya tidak. Kenapa? Walaupun ini hal yang baru, tidak ditemukan barangkali dalam Quran dan hadis secara letterlock, tapi dia secara prinsip dia sesuai dengan Islam. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling bantu, saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka tidak
pada tempatnya jika ada orang diundang kerja bakti, dia menanyakan apa dalilnya kerja bakti. Ya, walaupun ini tradisi, tidak ada ayat dan hadis secara khusus, tapi dia sejalan dengan prinsip Islam. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, mereka mengatakan tradisi bisa dijadikan dalil ketika ayat dan hadis tidak membicarakannya selama tradisi tersebut sahih. Makanya disebut istilahnya al-urf as-sahih, tradisi yang benar. Baik, itu termasuk tema-tema yang diperselisihkan sebagai sumber hukum. Tapi untuk yang 4 ini mereka sepakat ya sebagai sumber hukum. Serta ya dalil lainnya serta kaidah-kaidah atau koridor yang membuatnya terlarang. Contoh seperti membahayakan, kotor dan menjijikan. Jadi walaupun secara tekstual atau mansus atau mantuk ya teksnya tidak disebut, tapi perbuatan ini masuk ke koridor umumnya, maka dia tetap terlarang. Saya ambil contoh misalnya ketika rame-ramenya tahun 2001-2002, ya mungkin jamaah masih ingat itu masa-masa goyang dangdut ngebor ya. Di televisi ada sebuah dialog menampilkan beberapa tokoh ya, tokoh nasional, ada politisi juga saat itu. Dan saya lihat langsung acara dialognya, itu ada salah seorang dari narasumber mengatakan, dan sayangnya dia dari sebuah partai Islam saat itu ya. Dia mengatakan tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mengharamkan goyang ngebor. Wah, ini kan bahaya. Ya, karena apa? Mungkin dia sangat terpaku oleh teks yang nggak bakal ketemu ayat atau hadis goyang ngebor itu nggak bakal ada. Ya, karena emang goyang ngebor bahasa kita, Al-Qur'an bahasa Arab ya nggak bakal ketemu. Ya, dia lupa misalnya ya dengan misalnya ayat yang berbunyi la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Itu baru mendekati, ya bukan hanya zinanya, mendekati pun juga terlarang. Maka fasilitas menuju sana juga terlarang. Atau misalnya hadis yang menceritakan ya dalam hadis Sahih Bukhari ya tentang wanita yang lenggak-lenggok di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, Rasul katakan jangankan surga, baunya surga aja nggak dapat begitu. Nah, ini kan nggak jenis apa goyangan, tapi kita tahu itu udah masuk di dalamnya. Nah, ini namanya koridor ini. Nah, ini sayang sekali ya mungkin nggak dipakai oleh orang tersebut sebagai dalil. Dia mencari yang benar-benar tekstual, harus berbunyi goyang misalnya, nggak bakal ketemu yang kayak begitu. Baik, ya, jemaah sekalian, ini bagian mukodimah lah kita anggap sebagai kesimpulan dari bagian di awal tadi. Nah, sekarang kita masuk pada beberapa contoh ya makanan atau minuman atau juga perbuatan yang lugas diharamkan dalam Quran. Kalau Al-Quran ya sudah pasti sahih karena ini kan mutawatir ya. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dari zaman ke zaman yang diriwayatkan oleh banyak manusia yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Baik, bagaimana bunyinya? Hurrimat alaikumul mayyitah, ya, diharamkan buat kalian untuk mengkonsumsi bangkai. Nah, di sini menggunakan bentuk kata yang udah lugas, hurrimat, diharamkan. Bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, kemudian daging babi. Walaupun disebut daging di sini, ini maksudnya mencakup semua, bukan hanya daging, baik kulit, lemak, apalagi bulu-bulunya, kukunya, sumsumnya, tulangnya, semua sama. Ya, pankreasnya yang konon dijadikan katalisator waktu zaman rame-ramenya penyedap rasa apa dulu tuh Miwon kalau nggak salah ya. Atau kalau sekarang lagi rame-ramenya AstraZeneca kan begitu kan. Ya ini apapun yang dipakai. Ya, terlepas dari itu ada kajian-kajian khusus tentang masalah proses-proses pembuatan alat-alat benda-benda tadi, produk-produk tadi. Ya, kalau seandainya hasil akhirnya memang sudah tidak ada sama sekali, ya hasil akhirnya 100% tidak ada sama sekali sisa-sisa unsur babinya, ya memang Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Ja'far at-Tahawi mengatakan itu halal. Ya, sama seperti misalnya ketika ada seekor bangkai jatuh ke garam. Jadi orang lagi bikin garam, lagi jemur garam misalnya. Lalu bangkai itu ya saking lamanya di situ hingga sampai hilang secara alami sehingga jejak dan sisanya pun juga hilang sama sekali. Maka garam tersebut kembali halal.
Itu dikatakan oleh para ulama Hanafiyah. Dan itulah mungkin yang dipakai juga fatwa oleh ulama Saudi ketika rame-rame vaksin meningitis di zaman vaksin meningitis masih menggunakan katalisator babi. Ya saat ini kan sudah pakai sapi ya, sudah aman saat ini. Tapi dulu ya sempat seperti itu. Dan ternyata para ulama Saudi nggak mempermasalahkan. Ya, ulama Saudi nggak mempermasalahkan. Beda dengan MUI. MUI mengharamkan kecuali bagi haji yang pertama, karena itu haji yang wajib. Ya, dengan alasan itu darurat karena nggak ada pilihan dan diwajibkan oleh pihak Saudi seperti itu. Adapun pihak Saudi punya pendapat itu nggak haram. Kenapa? Karena di hasil akhirat sudah tidak ada lagi jejak babinya tersebut. Baik. Kemudian wama uhilla li ghairillah bihi. Kemudian hewan yang disembelihnya bukan ya dengan nama Allah. Dia punya nama-nama yang lain, punya keinginan yang lain. Ya, misalnya untuk nama para dewa dan arwah-arwah misalnya. Kemudian wal munkhaniqah atau hewan yang tercekik, kambing kurban, talinya terlalu pendek, diikat di pagar, diikat di tiang, mau makan nggak nyampe, lama-lama kepelintir, tercekek, mati, nggak boleh dimakan. Wal mauqudzah atau yang terpukul, wal mutaraddiyah yang jatuh, wal natihah lalu kemudian juga yang ditanduk. Wama akalas sabu atau hewan yang diterkam hewan buas, ya dimakan hewan buas, ya maka semua ini haram, hurrimat. Illa kecuali, nah jamaah sekalian ini ada area yang dikecualikan. Illa kecuali madzakaitum yang sempat oleh kamu sembelih. Jadi ada hewan-hewan yang tadi itu yang terjatuh, tercekek, terpukul atau diterkam hewan buas, ternyata mereka dalam keadaan belum mati. Masih sekarat lah. Maka yang seperti ini jika sempat disembelih maka dia ya halal. Jika sempat disembelih dengan cara Islam maka dia halal. Wa madzubiha 'ala nusub atau hewan yang dipotong dalam rangka untuk sesajen. An-nusub jamaknya ansab. Orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan mereka kalau ada keperluan kepada para dewa mereka zaman dulu ya kaum musyrikin itu mereka menyembelih hewan entah kerbau, entah sapinya, ya sapi ya kalau di sana, lalu kemudian apalah begitu, lalu kepalanya ditaruh di bebatuan. Ya, dipersembahkanlah kepada para dewa mereka di bebatuan. Itu namanya ansab. Wa antas taqsimu bil azlam, dzalikum fisq. Atau kalian mengundi nasib dengan anak panah. Ini semua kefasikan. Nah, anak panah buat ngundi nasib zaman dulu, zaman Arab jahiliyah itu ada dua. Dan anak panahnya itu nggak ada bulunya ya, hanya kayu aja begitu. Ada tulisan yaitu if'al dan la taf'al. Di panah yang satu if'al lakukan, di panah yang kedua misalnya la taf'al jangan lakukan. Nah, panah ini dipakai oleh mereka untuk menentukan sikap kalau mereka ingin pergi, mereka ingin perang, mereka ingin dagang, mereka ingin nikahin anak. Maka keputusan jadi atau tidaknya itu bukan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tapi lewat apa yang keambil dari panah tersebut. Yang keambil if'al, lakukan, jadi mereka nikah atau safar atau jualan misalnya. Kalau yang keambil la taf'al, jangan lakukan, ya nggak jadi. Nah itu azlam. Nah, jadi kalau kita total dari satu ayat ini, ada 7 hal yang langsung disebutkan status keharamannya. Ya, pertama semua bangkai, yaitu hewan yang matinya enggak tersembelih secara syar'i, kecuali ikan dan belalang. Ikan dan belalang tegas itu dalam hadis dari Ibnu Umar, uhillat lana maitatan wa damman. Dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Ya, adapun 2 bangkai adalah al-hud wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Kemudian darah, baik darah manusia dan darah hewan, sedikit atau banyak. Ya, dan ini sering terjadi, diremehkan oleh sebagian orang, termasuk kita orang Islam, ketika luka di jari jemari, supaya lukanya berhenti, ya bukan dikasih perban atau apa, tapi disedot, ya disedot. Nah, yang kayak gini nggak dibenarkan, karena dia menyengaja untuk meminumnya, ya bukan dibuang. Ya, kalau digusi berdarah, kemudian dia sudah buang, tapi ternyata ketelan juga, walaupun sedikit, ini namanya ma'fu anhu, dimaafkan, karena dia tidak sengaja. Atau sudah pengen buang, tapi tetap ada yang ketelan sedikit. Ini di luar kemampuan dia buat menghindar. Kemudian babi. Lalu yang keempat, hewan yang disembelih atas nama selain Allah tadi. Ya,
Kemudian yang kelima, hewan yang matinya tercekik, terjatuh, tertanduk, terterkam, dan seterusnya, kecuali kalau sempat disembelih. Yang keenam, sembelihan buat berhala tadi. Yang ketujuh, hasil dari mengundi nasib. Baik, jamaah sekalian, ini baru satu ayat, ya sudah menyebut 7 hal hewan yang atau makanan yang diharamkan. Kemudian ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini langsung tertulis 4 hal yang diharamkan. Yaitu minuman keras, judi, ya ansab sama kayak tadi, sesajian tadi, dan azlam mengundi nasib, ya. Lalu disebutkan di sini rijsun. Ya rijs itu artinya najis menurut Imam An-Naisaburi. Ibnu Abbas mengatakan rijsun ini artinya azab, rijzun azab. Ada juga yang mengartikan sekedar kotor. Perbuatan setan, fajtanibu, jauhilah supaya kalian beruntung. Nah, para ulama sepakat tidak ada khilafiyah mereka, dan ini telah menjadi aksiomatik dalam Islam, keharaman khamr, judi, berkorban buat berhala, dan mengundi nasib. Yang mereka berbeda adalah status kenajisan secara materi. Ya, kenajisan secara zat benda-benda ini. Ya, apakah minuman keras itu najis atau suci? Nanti ujung-ujungnya membicarakan ya hukum alkohol. Apakah alkohol itu secara fisik dia suci atau najis? Jumhur alias mayoritas mengatakan minuman keras itu secara materi dia najis. Bukan hanya haram tapi juga najis. Nah, alasannya adalah yaitu kalimat ini, ya kalimat rijsun, ya karena dia diartikan sebagai najasun. Sementara yang lain atau juga para ulama modern rata-rata, ya ulama di zaman kita ini mengatakan kata rijsun ini maknanya bukan najis secara fisik, tapi najis secara maknawi, yaitu aktivitas mabuknya yang najis, bukan airnya. Sebab air minuman keras dia tetap air, dia tetap buah-buahan yang mengalami proses fermentasi. Ya, dia tidak dikatakan najis. Sama seperti judi. Judi itu yang najis perbuatan berjudinya dan memakan hasil perjudiannya. Tapi uang judi, ya namanya uang, kertas dan logam itu benda-benda suci semua. Kemudian berhala. Allah bilang dalam Al-Quran, fajtanibu rijzam minal authan. Jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Maksud berhala yang najis bukan bendanya, kayu atau batunya, tapi aktivitas menyembah berhalanya. Nah, sama, maka dengan demikian menurut mereka khamr pun juga seperti itu. Nah, ini pendapat ulama modern. Dan juga sebagian ulama di abad pertengahan. Yang ditambah lagi ada fakta sejarah seperti hadis Imam Ibnu Hibban. Ketika turun ayat ini, Al-Maidah ayat 90, langsung tuh para sahabat Nabi merespon dengan cara menumpahkan khamr mereka di Madinah, hingga sampai Madinah diceritakan banjir minuman keras. Nah, kata mereka, kalau memang ini najis, nggak mungkin para sahabat buangnya asal-asalan. Pasti kalau itu najis, mereka akan buang hati-hati supaya nggak nyiprat ke mereka. Tapi ternyata mereka langsung aja membuangnya, baik lewat botol, yang lewat drum-drumnya, begitu. Maka ini menunjukkan hal itu adalah secara zat suci. Apalagi jika ternyata kasus untuk alkohol, ya, dia ada manfaat medis. Maka kalau itu dikatakan najis, maka ini memberatkan ya bagi kalangan medis. Ya, termasuk yang biasa kita pakai seperti hand sanitizer atau alkohol parfum atau minyak wangi beralkohol. Ya, walaupun ada alternatif sebenarnya, ya, ada minyak wangi non alkohol dan juga ada hand sanitizer yang tidak terbuat dari alkohol. Kemudian kita ambil ayat yang lain, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan diharamkan kepada mereka yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Ini juga nggak ada beda pendapat, bahwasanya apapun yang buruk, yang menjijikkan, yang kotor dalam Islam itu juga haram. Nah, yang mereka berbeda itu tentang ya standarnya apa, sesuatu disebut kotor, menjijikkan, standarnya apa. Karena masing-masing kita berbeda, kadang masing-masing negeri berbeda, masing-masing suku berbeda. Ya, di Indonesia ngelihat bekicot pagi-pagi nempel di kusen pintu kita, ya kita jijik ngelihatnya di Indonesia. Tapi di Perancis mereka nggak jijik, itu makanan yang lezat bagi mereka. Ya, di suku tertentu makanan apa itu menjijikkan, di suku lain itu hal yang biasa. Di orang tertentu juga demikian. Maka inilah yang yang diperdebatkan oleh para ulama, seperti apa menjijikkan itu. Maka kita tidak kaget di antara 4 fikih mazhab itu ada sebuah mazhab yang relatif agak
longgar dalam masalah menjijikan ini, yaitu mazhabnya Imam Malik. Ya, di mana bagi Imam Malik, ya hewan-hewan hasyarat itu kayak serangga-serangga ya, mereka tidak mengharamkan. Kenapa? Karena ini bukan hewan yang ada dalil secara khusus dikatakan haram. Kalau dikatakan menjijikan, maka itu sifatnya individualistik manusia yang beda-beda. Ya, oleh karena itu, dalam mazhabnya Imam Malik, mohon maaf, tikus itu nggak haram. Tikus, mohon maaf ya, kecoa, ya itu nggak haram mereka. Ya, cicak, tokek, segala macam itu mereka nggak haram. Ya, kemudian singa, ya kalau singa dia bukan menjijikan, ya, yang masuk kategori buas. Tapi ya dalam golongan Hanafi Malikiyah itu tidak masuk kategori yang diharamkan. Ya paling banter itu makruh. Ya seperti apalagi misalnya kera, mohon maaf, kirdun, kera. Ya dalam mazhab Maliki itu makruh. Ya ini informasi fikihnya seperti itu. Nah, jemaah sekalian, ada pula yang mengatakan menurut standar orang Arab. Ya, menurut standar orang Arab, apa-apa yang bagi orang Arab itu menjijikan, maka dia masuk kategori surat Al-A'raf ini. Namun ini pun bukan berarti tanpa kritik, ini dikritik. Kenapa? Karena kan menjijikan ala orang Arab atau menurut orang Arab itu jelas akan nanti berbeda dengan orang-orang non-Arab. Hewan-hewan atau makanan yang menurut orang Arab itu menjijikan, belum tentu mereka tahu dan melihat apa-apa yang menjijikan di negeri yang non-gurun. Mereka negeri gurun pasir, ya, negeri yang Sahara, jarang hutannya, apalagi untuk negeri-negeri tertentu yang memang secara umum sangat jauh ya dari hutan begitu. Nah, mereka nggak tahu apa yang dialami oleh hewan-hewan menjijikan di Indonesia. Maka kalau standarnya di Arab, tentu ini akan menjadi menyulitkan buat orang yang non-Arab. Nah, kita lihat di sini contoh dari Imam Al-Qurtubi, dia ngutip dari mazhab Syafi'i. Wa yaral khaba'its lafzun amman fil muharramat bisyar'i wa fil mutaqaddarat. Menurut golongan Syafi'i, yang namanya menjijikan al-khaba'its itu lafaz yang umum pada hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Jadi apapun yang diharamkan oleh syariat, otomatis dia menjijikan. Ya, dan apapun yang kotor juga pasti diharamkan. Maka diharamkan kalajengking, kumbang, cicak, dan yang semisal ini. Ya, golongan Syafi'iyah ini relatif lebih ketat. Walaupun yang paling ketat bukan Syafi'i sebenarnya, tapi Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, saking ketatnya, hewan laut yang halal cuma satu, yaitu ikan. Ya, selain ikan nggak boleh dimakan. Hatta rajungan atau misalnya udang, ya. Kemudian apalagi cumi, ya, itu bagi mereka tidak boleh untuk dikonsumsi. Apa alasannya? Hadis yang tadi saya baca itu dalil mereka. Uhillat lana maitatan, dihalalkan buat kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Nah, di situ disebutkan ikan, nggak disebut hewan lain. Nah, dari situlah mereka menganggap berarti yang dihalalkan untuk hewan air hanya ikan saja, gitu. Nah, sementara ya dalam mazhab Malik gitu, ya buaya pun halal. Alasannya apa? Dia hewan air. Ya, uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan buat kalian seluruh ya hewan yang ada di lautan. Maksudnya yang di air. Maka ketika itu hewan hidup di air, walaupun dia bertaring dan buas, ya bagi mazhabnya Imam Malik itu halal. Dan juga Hambali juga mengatakan buaya itu halal. Makanya nih kalau yang makan orang ya buaya, makan laki-laki gitu ya, kayak buaya makan buaya kata orang kan begitu. Taib. Lanjut lagi. Beberapa contoh dalam sunnah. Tadi kan dalam Quran ya. Kita ngambil contoh 3 ayat. Nah, sekarang dalam hadis. Innallaha jalla thana'uhu harramal khamra wa thamanaha wa harramal maitata wa thamanaha wa harramal khinzira wa thamanahu. Jadi ini ada 3 sampel yang diharamkan secara bendanya, zatnya, sekaligus haram bisnisnya. Yaitu khomer, kemudian bangkai, kemudian babi. Ketika Allah haramkan itu semua, maka haram pula jual belinya, hasil penjualannya. Maka bisnis benda-benda ini atau hewan-hewan ini, ya baik yang jadi penjualnya, peternaknya, pembuatnya, distributornya, dan semisal itu, pokoknya yang berkolaborasi, mereka semua masuk kategori ini. Karena la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling bantu, jangan saling memfasilitasi dalam dosa dan pelanggaran. Hanya saja jemaah sekalian, ada bagian yang kita perlu fikir-fikir lebih mendalam lagi, khususnya bagi seorang pejabat, ya, pejabat di sebuah daerah
di mana pejabat itu muslim. Nah, di daerahnya misalnya ada pengusahanya hewan ternak dan non muslim. Dan ternyata emang daerah tersebut anggaplah ya 50-50 misalnya jumlah muslim dan non muslimnya. Ya anggaplah seperti apa sih Manado atau sebagian daerah di Kalimantan ya. Nah, sementara si pejabat ini kepala daerah ini kan dia bukan hanya pemimpin buat orang Islam doang. Dia juga pemimpin bagi semua warganya. Nah, ceritanya datanglah ya, pengusaha non muslim, dia pengen usaha ternak babi. Ya, apa kira-kira sikap yang tepat bagi si pemimpin ini? Kalau si pemimpin ini bilang, oh maaf Pak, saya nggak tanda tangani, ini haram dalam agama saya, diharamkan babi dan diharamkan pula jual belinya. Apa kira-kira jawaban si non-muslim pengusaha itu? Pasti dia akan bilang, loh, itu kan haram menurut agama Anda, menurut agama kami tidak. Dan ya saya kan warga Anda bukan hanya pemimpin orang Islam saja, Anda juga pemimpin kami semuanya. Nah, inilah saya katakan tadi butuh ada pemikiran matang ya buat kepala daerah seperti ini. Kita karena kita bukan kepala daerah ya kita mungkin agak relatif enteng mengatakan pokoknya nggak boleh haram. Nah, ini makanya perlu ada solusi buat kepala daerah yang kondisinya dihadapi kasus seperti itu. Namun memang kalau kita buka literatur fikih para ulama, kita akan dapati mazhab Hanafi dalam masalah jual beli benda-benda yang diharamkan jika dikonsumsi oleh non-muslim dan di daerah yang memang daerah itu banyak non-muslimnya, dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan. Artinya dalam kondisi kayak gini bisa jadi ya para ulama di daerah setempat menggunakan fatwa golongan Hanafiyah supaya lebih memudahkan si kepala daerah tersebut. Sebab kalau kita kekeh menggunakan mazhabnya Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal, maka itu nggak boleh. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, ini lebih umum nih. Innallaha azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim tsamanahu. Ya kalau di hadis tadi Rasul nyebut sampel 3 model ya. Kalau ini nggak pakai sampel, pokoknya yang haram dimakan maka haram juga jual belinya. Ini hadis yang kedua. Ini lebih umum. Ya. Namun memang ada pengecualian, beberapa hal yang diharamkan dimakan tapi orang jual belinya bukan buat dimakan. Seperti alkohol tadi. Alkohol dijual belikan bukan buat dimakan. Ya, pihak rumah sakit, dokter atau klinik membutuhkannya buat pengobatan. Pengobatan luar ya yang dioles, bukan pengobatan diminum. Maka untuk yang seperti ini ya enggak termasuk kategori yang dilarang selama bukan untuk yang diminum. Kemudian dari hadis juga, sa'altu Jabiran an thamanil kalbi wa sinaur qala zajarun Nabi alaihi salatu wasallam an dzalik. Aku bertanya kepada Jabir tentang penghasilan jual beli anjing dan kucing. Nah, lagi ramai nih jual beli kucing nih. Ya, beliau berkata, Rasulullah menjawab, ya Rasulullah melarang hal itu. Ini hadis sahih Imam Muslim. Untuk haramnya jual beli anjing itu juga disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, contoh ini, bahwasanya Rasulullah naha an thamanil kalbi, ya melarang hasil jual beli anjing, wa mahril bagi, ya hasil jual beli pelacuran ini bagi, wa hulwanil kahin, dan hasil perdukunan. Nah, jemaah sekalian, untuk haramnya jual beli anjing karena hadisnya memang ada beberapa, maka ini nggak ada debat para ulama. Yang para ulama berdebat itu berbeda masalah kucing ini. Ya, karena di sini menggunakan kata naha ya, naha atau zajaro, melarang. Sehingga ada yang mengatakan jual beli kucing itu haram, seperti Imam sahabat Nabi ya Abu Daud, lalu Abu Hurairah, lalu kemudian Zaid bin Said, kemudian Tawus seorang tabiin, dia juga mengatakan haram, nggak boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan jual beli kucing dilarang itu bukan bermakna haram. Ya hadis di sini, naha di sini atau zajaro di sini bukan bermakna haram, tapi ini bermakna tanzih. Makruh tanzih, ya kemakruhan yang mendekati mubah. Karena makruh ada makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, ada makruh tanzih, makruh yang mendekati mubah. Kenapa kok mereka nggak mengatakan ini haram? Padahal larangan jelas, kata mereka, karena larangan haram itu biasanya dibarengi oleh apa siksanya, apa bahayanya, dan apa dosanya. Nah, untuk masalah kucing ini nggak disebutin apa dosanya, apa siksanya. Maka ini menunjukkan larangannya bukan larangan haram.
Ya, ini larangan etika dan adab saja. Dan ini ternyata jamaah sekalian merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, silakan lihat di sini. Ya, semua mazhab ulama mengatakan boleh dan sah jual beli kucing dengan syarat jika memang bermanfaat. Jika memang bermanfaat. Ya, adapun hadis larangan tersebut bermakna jika tidak bermanfaat dan larangan tanzih tadi. Sehingga dia bukan haram. Baik, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan wa jami'ul ulama ala tahrimi bai'id dam. Ya, seluruh ulama mengatakan haramnya jual beli darah. Lalu bagaimana tuh dengan Palang Merah Indonesia? Ya, dia mendistribusikan darah ke banyak rumah sakit buat pasien yang membutuhkan. Dan tentu pasien itu nggak gratis dikasih itu, dia bayar. Apakah itu jual beli darah? Ya, hal ini jamaah sekalian, ini memang perlu dirinci. Kalau itu kategorinya jual beli darah, maka dia termasuk yang dilarang. Tapi kalau maksudnya itu bukan jual beli darah, tapi itu merupakan ya seperti orang jual beli air minuman galon segala macam, yang dibayar itu sebenarnya jasanya. Jasa transfusinya karena pakai alat, ada dokternya, ada ahlinya, diperiksa dulu pantas apa enggak ini darahnya didonor. Ya, kemudian jasa pula pengawetannya karena dimasukin ke freezer begitu. Sama kayak minuman juga begitu. Karena kita tahu ada 3 hal dalam Islam nggak boleh jual belikan sebenarnya. Ya, semoga jamaah masih ingat ya apa aja 3 hal itu. Yang pertama api. Ya, kedua rumput. Ya, yang ketiga air. Ya, Rasul mengatakan 3 hal ini kaum muslimin berserikat dalam menjadi pemiliknya, nggak boleh jual belikan. Nah, apa sih api itu? Api kalau sekarang, karena zaman dulu api dipakai buat bahan bakar, kalau sekarang bisa bensin, bisa juga listrik. Lalu kenapa kita bayar listrik, bayar bensin begitu, beli? Ya karena memang ada jasa itu. Ada tenaga, para karyawannya, pekerjanya, yang ribuan orang, yang menyulingnya, yang membawanya sampai ke kita, sampai ke rumah kita. Itu membutuhkan tenaga dan biaya besar. Maka kita beli, bukan beli bendanya, tapi membayar jasa-jasa mereka. Sama, air minuman galon, yang botol, yang gelas, sama, prinsipnya sama seperti itu. Nah, oleh karena itu darah pun juga demikian. Kemudian wal khamr, jual beli khamr. Wa fi dzalika aidan dalilun ala tahrimi bai'il adirat. Dan demikian juga ini menjadi dalil haramnya jual beli kegadisan, keperawanan, yaitu pelacuran. Lokalisasi misalnya. Wasairi najasat, dan jual beli semua najis. Nah, ini kita lihat jemaah sekalian, ini penting untuk pemerintah daerah ya. Seringkali pemerintah daerah itu memungut pajak atau memungut apalah begitu yang berasal dari hal-hal yang haram. Ya, buat PAD, pemasukan asli daerah. Maka yang seperti ini bisa jadi kalau kita berpikir dengan sudut pandang yang lain, yang membuat tidak berkah pembangunan di daerah tersebut. Jalanan cepat rusak mulu, jembatan kok kayaknya reot dan seterusnya. Bisa jadi bukan sekedar semata-mata hal-hal yang sifatnya rasional, teknik sipilnya, seperti misalnya semen dan betonnya atau pasirnya. Oke, itu mungkin termasuk. Tapi kenapa kita nggak pernah berpikir mungkin saking tidak adanya dana yang berkah? Ya, karena mereka mengambil dari sumber-sumber yang Allah haramkan, yaitu ngambil dana dari upeti, mohon maaf, pelacuran tadi, atau misalnya dari perjudian dan seterusnya. Kemudian wasairin najasat, dan juga haramnya hal-hal yang najis, ya jual beli hal-hal yang najis. Ya kecuali yang tadi ya yang untuk dimanfaatkan buat kesehatan, buat medis seperti jual beli alkohol. Nah ini nyambungnya kemana ini? Seperti jual beli pupuk kandang, itu ada 2. Ada pupuk kandang yang berasal dari, mohon maaf, kotoran hewan-hewan yang daging hewan tersebut bisa dimakan. Dagingnya bisa dimakan. Contohnya apa? Kambing, sapi, ayam. Mereka punya kandang, ada kotoran. Nah, 3 mazhab fikih mengatakan bahwa hewan yang dagingnya bisa dimakan, maka kotorannya suci. Ya, alasan mereka karena Rasul pernah sholat di kandang kambing dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, kandang kambing sebersih-bersihnya tetap aja masih ada sisa lah, barang sedikit gitu. Kemudian Rasul juga pernah memerintahkan sebagian sahabat di Madinah yang kena penyakit diserang penyakit di kaum Uroniun dan Ukal untuk minum, mohon maaf, kencing unta. Nah, dari situ ya di antara alasan mereka yang mengatakan hewan yang bisa dimakan kotorannya itu enggak najis. Nah, ketika kotorannya enggak najis lalu dijadikan pupuk kandang,
dan lalu dijual belikan, mereka mengatakan nggak ada masalah yang ini karena nggak najis. Sementara yang dibahas di sini adalah yang najis, yaitu yang mana? Yaitu hewan-hewan yang tidak bisa dimakan. Mohon maaf, kotoran anjing, kotoran babi dijadikan pupuk kandang tadi, ya, dan ternyata anggaplah cukup menyuburkan. Maka yang seperti ini juga termasuk dilarang karena masuk kategori jual beli najis tadi. Wama yahilu akluh, atau juga dilarang menjual beli yang tidak halal dimakan. Baik. Jadi bisa kita simpulkan, maka ketika diharamkan babi, bangkai, khamr, darah, dan lainnya, maka haram pula jual belinya. Begitu pula ketika diharamkan perzinahan, patung, lukisan, makhluk bernyawa yang utuh. Ingat, ini pakai tambahan, utuh. Karena ada patung yang tidak utuh, seperti manekin, ya, emak-emak jualan di toko-toko, yang kadang kakinya doang, palanya doang, badannya doang. Itu nggak utuh. Ya, adapun yang kita bahas ini yang utuh. Karena Rasul pernah ketika ingin malaikat Jibril ketika ingin ke rumah Rasulullah ada patung. Maka Rasul nggak mau malaikat Jibril nggak mau masuk. Ya, patahin dulu itu patung kepalanya. Nah, ini oleh Nabi dipatah. Sehingga dengan dipatahkan itu dihilangkan salah satu bagian tubuhnya, dia nggak lagi dianggap seperti patung makhluk bernyawa, makhluk hidup. Nah, dari situlah kemudian para fuqaha mengatakan untuk patung yang tidak utuh nggak ada masalah. Ya, lukisan juga demikian. Dulu Rasul pernah di rumahnya ada lukisan burung tirai, ya, punya Aisyah itu, lalu oleh Nabi dicopotin, lalu dirobek jadi dua. Yang satu buat bantal, bungkusan bantal, sarung bantal, yang satu untuk sandaran buat Nabi nyender gitu. Nah, lalu kata Imam Ibnu Hajar bahwa untuk lukisan atau patung yang tidak sempurna itu tidak ada masalah. Sehingga kalau tidak ada masalah, maka tidak ada masalah pula jual belinya. Yang dilarang itu yang utuh itu. Kemudian nyanyian yang cabul, itu hasil penghasilan artis-artis penyanyi yang lagunya yang seperti itulah. Kemudian perdukunan, kemudian anjing, maka haram pula penghasilan darinya. Nah, sedangkan untuk yang ada hajat dan maslahat seperti jual beli alkohol untuk kepentingan medis atau manfaat lainnya ini dibolehkan. Yaitu dalam konteks dioles tadi ya. Tapi ya untuk kucing sudah kita bahas tadi. Nah, ini jemaah sekalian untuk di hadis. Ya, kemudian di hadis yang lain ya la dororo wala dirar, ya, jangan mencelakai, jangan merusak, jangan membahayakan baik diri sendiri dan orang lain. Jadi seluruh aktivitas yang merusak diri sendiri dan orang lain ini terlarang. Waktu kita bahas tentang penyakit ya pandemi ini juga udah pernah kita bahas dulu bahwasanya seluruh aktivitas yang membawa celaka kita maka dia terlarang, bukan hanya makanan. Yang nyebrang jalan meleng ya tanpa melihat kanan kiri sengaja, bukan hanya mencelakai diri sendiri, itu juga orang lain. Ini juga terlarang. Qala ulama una qad yadkhulu fi hadzal hadis wujuhun min ad-darar. Ya, para ulama mengatakan hadis ini mencakup seluruh model, seluruh jenis bahaya, celaka dan kerusakan dia terlarang. Celaka badan, celaka nyawa, celaka harta, celaka orang, celaka tetangga, celaka keluarga, celaka diri sendiri, semua sama, terlarang. Ya. Nah, di sini kita lihat aktivitas apapun yang membawa celaka, bahaya untuk diri sendiri atau orang lain, seperti narkotika, ganja, rokok. Ini paling susah nih. Karena kalau kita ngomongin rokok, pasti para pembela rokok selalu punya 1001 alasan. Mungkin mereka juga akan mengeluarkan jurnal untuk mendukung bahwa rokok itu menyehatkan. Bahkan menjadi salah satu terapi COVID. Sampai ada yang bilang kayak begitu. Ya, kemudian makanan, minuman kadaluarsa, ini semua juga membahayakan. Ya, Allah berfirman, la taqtulu anfusakum, jangan membunuh dirimu sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan merusak diri sendiri. Ya, dan juga dalam ayat lain, innal mubadzirin kana ikhwanu syayatin. Orang yang berbuat mubazir saudaranya setan. Jadi ini banyak sekali ayat-ayat yang walaupun nggak ngomongin rokok, tapi mengkerucut. Ya, koridornya masuk. Ya, walaupun nggak disebut letter rokok, ya. Karena emang rokok bahasa kita, ya, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Ya, baik. Kenapa ulama terdahulu kok nggak mengharapkan? Karena beda kasus, beda zaman. Zaman dulu penelitian tentang rokok belum semaju seperti sekarang. Sehingga racun rokok itu di zaman dulu tidak banyak diketahui. Ya, sehingga para ulama seperti misalnya Syekh Mahmud Shaltut, guru dari Cordoba,
kemudian Syekh Said Hawa, lalu Hasan Al-Banna. Mereka mengatakan rokok itu makruh. Mereka nggak mengatakan haram. Tapi belakangan para ulama mengubah fatwa para ulama terdahulu, misalnya ya ini diharapkan. Ya, walaupun untuk di Indonesia nggak sedikit yang masih mengatakan itu. Kemudian kadang ada larangan atau bahaya yang spesifik pada seseorang tapi enggak pada orang lain. Nah, sehingga dia ini nggak bisa dipukul rata. Contoh seperti gula, kemudian makanan beresiko tinggi seperti misalnya apa asam urat, lemak segala macam. Ini nggak semua orang boleh, sebagaimana nggak semua orang juga larang. Maka ini nggak bisa dihukumi secara sama. Gula halal, bayam, kacang mengandung apa tadi asam urat itu halal semua. Tapi ada orang tertentu yang nggak boleh. Karena nggak boleh dan berbahaya emang jangan. Ya karena dia masuknya kategori bukan haram secara zat, ini perlu diingat, tapi haram secara dampak. Pak, apa gulanya udah 600. Jangan deh yang namanya sirup, jangan ngasih dibanyakin, takarin deh. Dia sengaja mentang-mentang nggak ada dokter, mentang-mentang nggak ada perawat di rumah, dia seperti itu. Mungkin yang seperti ini keharamannya secara zat, tapi haram dari sisi perilakunya yang melakakan diri. Kemudian hadis tentang hewan. Naha Rasulullah alaihi salatu wasallam an kulli dzinabin minas. Rasul melarang kita seluruh, ini pakai kuli, seluruh ya hewan yang buas yang bertaring. Jadi yang dengan taring itu dia buat mencabik-cabik musuh atau korban. Sehingga yang masuk kategori ini banyak. Bisa kucing, dia mencabik-cabik tikusnya, atau anjing, beruang, ular, dan seterusnya. Ini semua diharamkan menurut jumhur. Saya nggak bilang ijma, karena golongan Malikiyah mengatakan ini hewan tidak kategori halal, nggak sampai juga haram, makruh. Ya, untuk anjing dalam mazhab Imam Malik itu ada dua pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Taib. Ya, hingga sampai, mohon maaf, singa pun, singa, macan, dan teman-temannya lah ya, kupang, tutul, segala macam, jaguar, ya bagi golongan Malikiyah itu makruh, nggak sampai diharamkan. Wa an kulli dzina mikhlabin minat thair. Kemudian hewan-hewan yang bercakar tajam dari kalangan burung. Berarti burung-burung yang makan hewan juga, seperti misalnya elang, ya atau gagak ya. Maka ini juga termasuk yang diharamkan. Baik, jemaah sekalian, ini ada kaidah ya, hewan yang dilarang dibunuh maka dilarang pula dimakan. Dilarang dibunuh maka dilarang pula dimakan. Kenapa? Makan pasti membunuhnya masalahnya. Ya, naha Rasulullah an qatli surat. Rasul melarang kita membunuh surat. Surat itu burung kecil kayak burung pipit. Yang kedua difda, katak, kodok. Nah, inilah dalil pengharaman kodok di sini. Ya, kecuali golongan Malikiyah tadi ya, Malikiyah termasuk yang tidak mengharamkan kodok. Ya, wanamlah, semut. Wal hudhud, burung hudhud. Nah, ketika terlarang membunuhnya, otomatis terlarang memakannya. Nah, dari sini mereka mengatakan haram, kecuali Malikiyah yang mengatakan larangan membunuh adalah satu hal, larangan memakannya adalah hal yang lain. Sehingga dia nggak menyetujui kaidah ini. Kemudian kaidah yang kedua, hewan yang kebalikannya, yang diperintah dibunuh, maka terlarang pula untuk dimakan. Ya, khamsun fawasik yuktalna fil haram. Ada 5 hewan pengganggu yang boleh dibunuh di tanah haram. Al-fa'ratu, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal hudayya, yaitu burung raja wali, wal ghurab, gagak, wal kalbu, al-akur, dan anjing buas. Ini diperintahkan untuk dibunuh. Maka dia haram dimakan. Ya, karena dia masuk kategori buas tadi, kategori yang bertaring, atau kategori yang berkuku tajam. Lagi-lagi, ini semua bagi golongan Malikiyah, ini tidak disetujui. Bagi mereka, ini hanya makruh saja. Jadi Malikiyah luar biasa, ya dia termasuk yang agak longgar gitu ya. Hanya saja memang di Indonesia pendapat beliau dan pengikutnya tidak dipakai ya. Dan kalau dipakai mungkin juga akan timbul keresahan di sebagian masyarakat kita. Baik, ini dulu jemaah sekalian, masih banyak yang belum kita bahas. Insya Allah mungkin kalau ada waktu lagi di bulan yang akan datang kita bisa lanjutkan masih pada bab
hewan-hewan atau makanan dan minuman yang terlarang untuk dimakan. Ini kita baru bicara yang terlarang ya. Kita belum bicara yang mubah, yang menurut Quran mubah, yang menurut hadis itu mubah. Kita belum sampai pembicaraan itu. Baik, saya kembalikan dulu ke moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Topik kajian di siang hari ini sepertinya banyak yang belum selesai nih, Ustaz ya. Harus edisi 2 nih kayaknya. Mungkin bisa disambung di pekan selanjutnya atau di kesempatan selanjutnya, karena mungkin jamaah mungkin banyak yang bertanya masalah yang kontemporer, mungkin Ustaz banyak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, kita bacakan. Paling enggak nih pertanyaan ini ada 2, ini mungkin dari 2 pertanyaan dari Pak Jerry dan Pak Abdullah Zuhri. Saya bacakan. Pertama, izin bertanya, Ustaz, bila berpergian ke suatu negara bukan mayoritas Muslim, bagaimana kita sebaiknya memilih makanan kita, sedangkan kita tidak membawa bekal makanan? Mungkin pertanyaan pertama sama kedua bisa sekalian dijawabkan, sepertinya mirip. Yang kedua dari Pak Jerry, apakah sikap saya tepat menghindari atau menolak makan di suatu tempat, misal hotel berbintang, yang di mana daftar menunya menyediakan B2 babi mungkin ya, babi dan minuman keras, misalkan bir. Terima kasih. Itu mungkin Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya betul, ini permasalahan yang cukup sering ya yang dihadapi oleh sebagian Muslim, khususnya para mahasiswa atau pekerja yang didinaskan di luar ya. Ada rincian dulu. Pertama, kalau konteksnya kita di luar negerinya adalah luar negeri, mohon maaf ya, negeri-negeri yang paganis ya, musyrikin lah kalau bahasa agamanya, baik dia Hindu, Buddha atau Konghucu dan semisalnya, memang ini mesti ekstra hati-hati. Ya, kenapa? Karena hasil sembelihan mereka haram. Nggak ada khilafiyah para ulama, alias sepakat semuanya hasil sembelihan dari kaum musyrikin itu haram kita makan. Ya, maka kita dalam kondisi kayak begitu, mau di rumah makan, mau di hotelnya, ya sebaiknya kita hati-hati dan kita calling-callingan lah dengan komunitas Muslim di sana. Ya, atau komunitas Muslim Indonesia di sana supaya lebih mudah lagi pembicaraannya. Nah, ini yang pertama begitu. Jadi benar-benar kita tinggalkan. Yang kedua, kalau negerinya non-muslimnya bukan non-muslim musyrikin, tapi ahlul kitab, yaitu Nasrani atau misalnya Yahudi. Nah, untuk yang Nasrani dan Yahudi, ya Allah berfirman, ta'amuhum hillul lakum. Sembelihan Yahudi Nasrani itu halal buat kalian. Lalu kemudian oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan hadza amrun mujma' alaih. Ini perkara yang sudah ijma' bahwa halalnya sembelihan mereka. Ingat ya, sembelihan. Bukan makanan olahan. Kalau olahan kan makanan udah kecampur sama variabel lain, ada bumbu, ada minyak, ada wajan gitu kan. Kalau semata-mata sembelihan mereka terus kita yang olah nggak apa-apa tuh. Tapi kalau udah ada minyak segala macam, nah yang mereka bikin sendiri di restoran mereka, di dapur mereka, di hotelnya, tetap kita ekstra hati-hati juga sama dalam masalah itu. Apalagi jika diketahui, bukan nggak tahu ya, diketahui memang ini hotel, ini rumah makan menyediakan makanan-makanan seperti itu. Maka dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang hatimu ragu. Ya, beralihlah kepada yang kita tenang aja. Oleh karena itu kita cari tadi komunitas muslim atau halal food yang ada di sana. Baik, itu sikap kita terhadap negeri atau tempat makan seperti ini. Jadi untuk yang pertanyaan kedua ya karena agak mirip ya, boleh nggak kita nggak makan ya? Bukan hanya boleh, kalau emang kita muncul keraguan memang sebaiknya seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasul berkata begini, istafti qalbaka. Ya mintalah keputusan kepada hatimu. Jadi kalau hati kita ngerasa ini saya nggak tenang makan di sini, maka pegang itu. Ya Rasul pernah ditanya dalam hadis yang lain, hadis Sahih Muslim. Ya Rasulullah, mal ism. Rasul, dosa itu apa sih? Nabi menjawab, maha kafi sodrik. Sesuatu yang membuat dadamu gelisah.
Jadi kalau hati kita nggak enak, nggak tenang, gelisah nih, kayaknya nggak enak nih makanannya begini nih, maka kita ambil sikap ya kita tidak, ya kita bisa menggunakan makanan yang kita bawa dari tanah air yang awet-awet tuh, abon, atau biasanya yang inilah ibu-ibu tahu lah masalah itu. Atau tadi ya kita calling-callingan dengan teman-teman kita sama muslim di sana. Ya, walau miswak. Ya, jadi mungkin ini tadi ya, kalau misalkan bisa sampaikan juga, kalau misalnya kita pergi ke Jepang atau ke Australia, lebih aman pilih makanan di Australia tadi ya. Kalau di Jepang Itu repot kali ya. sampelnya ya. Sampelnya begitu. Salah satu Langsung. sampelnya gitu. Oh. Tapi kebetulan adik saya di Jepang. Di Jepang justru makanan-makanan yang untuk Muslim itu ditandain, Tad. Ada kelebihannya mungkin karena mereka nggak begitu mempedulikan masalah agama kayak tadi ya. Tapi kalau untuk makanan mereka memberitahukan kepada konsumen. Jadi ya ada nilai lebihnya sendiri. Iya. Tapi itu dikasih tahu juga ke adik, kalau makan daging ayam apa ya sembelih sendirilah. Terus kemudian terkait dengan topik ini ada mungkin di hadis tentangnya perintah dan larangan, kan ada juga penggalan hadis itu fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Tapi tentang jangan banyak bertanya ini, kalau kaitannya dengan makanan seolah-olah kita harus banyak bertanya tadi. Jadi kalau kita mengingatkan di penggalan awal hadisnya, mastata'tum, kerjakanlah perintah itu sesemampu kita. Ketahuilah bahwa kecelakaan umat terdahulu itu karena banyak bertanya dan berselisih pendapat dengan nabi mereka. Nah, tapi tentang makanan ini seolah-olah kita benar-benar sangat awam tentang hal-hal apalagi yang kekinian dan menuntut kita untuk banyak bertanya. Iya. Salah satu contohnya mungkin kan ada tentang kerumitan tentang makanan nih. Contohnya tentang kaidah ketika yang halal dan haram itu bertemu, maka yang haram yang menang tadi. Idza jtama'a halal wa haram ghalabal haram. Jadi kalau ada yang halal dan haram bergabung, maka yang haram menjadi menang. Jadi kalau ini diketahui tentang kaidah ini oleh masyarakat awam, ini kan harus tuntutan bertanya itu tinggi. Terus juga tentang kontemporer yang lain, sebagai bagian dari pertanyaan, mungkin kita sering makan all you can eat, all you can eat kan di buku antum juga dibahas tentang makanan all you can eat, bagaimana hukumnya. Sementara kan itu kan misalkan kita membayar 100.000, nggak jelas kita beli berapa, 100.000 berapa makanannya. Nah, tetapi disebutkan bahwa penjual sudah menakar kerugian ataupun keuntungannya. Jadi dengan 100.000 dia masih untung. Tetapi ada kebalikannya tadi, malah kekinian, lebih kinian. Ada warteg atau warung makan menjual 5.000 sepuasnya, Tad. Itu kan jelas-jelas rugi, Tad. 5.000 sepuasnya. Nah, ini gimana, Ustaz? Ya, untuk masalah yang pertama tentang di daerah-daerah tertentu ya, apakah kita mesti nanya atau enggak. Jadi gini aja, untuk di daerah yang mayoritas Muslim, maka keislaman mereka sudah cukup sebagai garansi bahwa mereka lebih hati-hati ya dalam menyembelih segala macam dan menyediakan makanan halal buat kita. Sehingga disitulah kita berlaku untuk jangan banyak tanya di situ, karena itu akan memfitnah mereka. Ya, kita beli di warteg Muslim. Kita tanya ayamnya dipotongnya gimana. Ini akan membuat tersinggung yang jual. Itulah kenapa Nabi mengatakan inna asyadan nasi jurman, yang paling jahat di antara manusia adalah man sa'ala an syai'in lam yuhram fa hurima bi mas'alatihi. Nanya-nanya sesuatu yang tidak haram jadi haram gara-gara dia tanya. Ya, jadi pertanyaan itu yang membuat objek yang ditanyakan menjadi haram. Karena apa? Ada pertanyaannya didramatisir sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya supaya haram gitu.
Ya, makanya kita lihat ada kisah ketika Rasul kedatangan salah satu sahabatnya sambil bawa daging, dia dikasih daging. Ya Rasul ini gimana? Saya boleh makan nggak? Saya nggak kenal nih sama yang ngasih. Ya, apa dia motong gimana segala macam. Nabi bilang apa? Baca aja Bismillah, lalu makan. Kenapa? Karena kan kita tinggal di daerah yang Muslim semua, para sahabat gitu. Jadi kita nggak dituntut buat nanya macam-macam. Jadi ada kaidah kalau daerahnya Muslim semua, ya kita berbaik sangka saja. Jadi kita nggak usah nanya karena khawatir menyulitkan diri sendiri. Tapi kalau untuk daerah yang tadi, yang kitanya minoritas, yang banyakkan tadi, yang sering makanan mereka dengan B2, jelas bertanya itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena zonnur rojih, dugaan kuatnya, daerah tersebut emang rata-rata makanannya makanan yang tidak halal. Oleh karena itu, letak bertanya tadi itu merupakan bentuk kehati-hatian dan preventif. Ya, saddu dzara'i, preventif. Supaya kita nggak masuk ke wilayah yang haram. Ya, karena Nabi bilang begini, wa manittaqos syubhat. Siapa yang menghindar dari wilayah yang remeng-remeng, hal-hal yang syubhat tadi, maka faqadistabro alidini wa irdih, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ini kita nanya-nanya dalam rangka itu. Ya, ketika kita tinggal atau di daerah yang minoritas muslim. Kayak gitu nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk masalah all you can eat, ya, all you can eat, ini kita nggak membicarakan masalah halal haram materi makanannya ya, tapi mungkin sistem jual belinya. Sebenarnya ini akan kita bahas juga di materi yang nanti-nanti ya, karena saya juga rencana membahas juga tentang fikih muamalah. Saya nggak tahu apakah di pajak udah pernah dibahas belum ya fikih muamalah. Ya, tentang dropship, tentang GoPay kan juga menjadi masalah juga kan di masyarakat. Nah, jadi all you can eat itu ada goror. Goror itu ada 3. Goror kafir, goror kolil, dan mutawasid. Goror kafir itu goror yang banyak. Itu sepakat semua ulama haram. Apa sih goror? Ketidakjelasan. Jual beli sesuatu nggak jelas barangnya, nggak jelas pemiliknya, nggak jelas speknya, nggak jelas harganya. Itu goror kafir. Ini nggak boleh haram. Contoh, jual beli burung, burungnya masih terbang. Ini goror kafir, nggak boleh. Lagi pula ini mohon maaf ya kebangetan banget itu burung terbang dijual dibeli gimana caranya coba. Ada goror kolil, goror sedikit. Ini sepakat semua ulama juga telah ijma ini boleh. Apa contohnya? Jual beli rumah. Ya kan kita kalau jual beli rumah kan paling yang kita cek cuman surat tanah, ukurannya, kondisi bangunan kan ya sejauh itu aja. Tapi kita nggak sampai ngecek loteng-lotengnya kan, kita nggak sampai ngecek fondasi. Ya, fondasi kita nggak sampai ngecek, gimana ngeceknya fondasi. Oleh karena itu ini goror kolil sehingga para ulama membolehkan. Nah, all you can eat dia berbeda dengan warteg. Kalau warteg ketahuan barang harganya belakangan. Kalau all you can eat harganya duluan, makanannya belakangan. Ya kita udah bayar duluan 100.000 selama waktu 2 jam. Nah, itu udah ditakar, udah diprediksi oleh pihak pedagang, ya 100.000 sekenyang-kenyangnya semana gitu kan. Ya dikasih waktu 2 jam seperti apa sih kenyangnya perut orang. Oleh karena itu masuk kategori goror kolil. Itulah kenapa ulama kontemporer tidak mempermasalahkan jual beli di all you can eat tadi selama memang rasional lah begitu. Kemudian juga sama kayak warteg. Warteg itu dia ada sedikit goror. Kenapa? Karena harganya belum dikasih tahu. Kita kan nanya belakangan tuh, berapa Bu? Nasi setengah, ayam, atu, dan seterusnya. Baru dah dihargain sekian ribu rupiah. Karena biasanya kita udah tahu dari harga pasaran. Daerah Kelapa II, Depok, banyak mahasiswa. Paling kalau dengan lauk segini ya nggak jauh dari 15.000. Jadi udah ada prediksi juga. Maka masuk kategori goror kolil. Sama seperti all you can eat tadi juga goror kolil. Nah, dari situlah mereka tidak memasalahkan. Kecuali tadi ketika ada penjual yang menembak dengan harga yang tidak rasional tadi, yang bikin terzolimi konsumennya. Berapaan nih? Cuman kentang sama nasi doang, dihargai 50.000. Jelas ini gorornya bukan hanya kolil, ini jahat gitu. Ulang biswab. Ustaz, syukron atas jawabannya. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan hampir setengah jam 13.40 lebih. Mungkin ada baiknya topik kita ini emang kayaknya masih kurang tadi ya. Sambung nanti di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup mungkin kita akan sama-sama tutup dengan bacaan doa. Tafadhol Ustaz, dipersilahkan.
Bapak Ibu sekalian, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-bala wal riba wal zina wal mihan wal qarana ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian jamaah Masjidul Muhajirin dan jamaah-jamaah yang hadir, kajian kita di pekan pertama bulan Agustus ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pekan-pekan selanjutnya. Atas kesediaannya, atas kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Oke, kita sama-sama dengan pertemuan diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik. Pamit duluan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.